Salam, saya Muhammad Ridwan. Saya sebagai Ketua Auditor. Halo, saya Amin sebagai anggota auditor. Saya Fajar sebagai pemenang tender. Halo, saya Vanes sebagai bendahara. Saya Iqbal, saya pernah menjawab pengadaan. Kami dari tim auditor, hari ini kami akan melakukan verifikasi terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbud tahun anggaran 2020. Mohon kerjasamanya semua pihak. Baik, selamat pagi Pak. Saya akan menjawab sesuai apa yang kita tahu aja. Baik. Pertama, tolong jelaskan proses pemilihan penyediaan barang. Bagaimana PT milik Pak Fajar ditunduk? Oke, kami melakukan tender melalui sistem LPSE dari beberapa undangan, hanya PT Fajar Tekindo yang mengajukan penawaran karena sesuai mengajukan penawaran tersebut, administrasinya maka ditetapkan sebagai pemenang karena mereka sesuai jadi terpenuhi ini. Namun, kami menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa adanya indikasi rekayasa harga. Penawaran dari PT Bapak Fajar Tekindo nilainya hampir sama persis dengan HPS, harga perkiraan sendiri. Jadi, penjelasannya seperti apa ya? Oke, saya hanya menetapkan sesuai aturan. Kalau kesamaan harga, mungkin kebetulan. Pak Vanes, bagaimana dengan proses pembayaran? Apakah berjalan dengan sesuai proses? Untuk pembayaran seharusnya sih berapa. Cuman untuk realitanya di lapangan kita lakukan pembayaran itu 100% di awal Pak, karena adanya permintaan dari penyedia dan di posisi dari PPK. Itu jelas menyalahi aturan. Kenapa? Karena pencairan langsung bisa penuh tanpa serah terima barang. Untuk itu saya hanya menjalankan perintah dari PPK saja Pak. Ada surat di posisi yang memerintahkan pencairan secara penuh. Pak Fajar, benar? Anda minta pembayaran di awal? Betul Pak, karena kami butuh modal untuk pengadaan Chromebook. Tapi hasil pemeriksaan phishing di lapangan menunjukkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifik title. Nah, maka banyak Chromebook dengan prosedur di bawah standar. Jadi bahkan beberapa refurbished. Nah, penjelasan Anda. Kami memang terkendala stok di pabrik, sehingga kami mengirimkan stok yang ada dengan spek yang berbeda untuk pengadaan Chromebook. Baik Bang. Anda tetap menandatangani berita acara serah terima walaupun barang tidak sesuai spesifikasi. Mengapa? Saya ditekan waktu realisasi anggaran. Kalau tidak tepat, anggaran bisa hangus, jadi saya terpaksa menyetujuinya Pak. Artinya ada indikasi kerjasama antara PPK dan penyedia untuk meloloskan pembayaran penuh meski barang tidak sesuai. Itu potensi fraud dan merugikan anggaran. Kami catat kenyataan dugaan fraud ini akan kami teruskan dengan rekomendasi tindak lanjut, termasuk ganti rugi dan sanksi administrasi. Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelumnya memberikan kami contoh? Saya hanya berharap untuk keputusan nanti bisa adil Pak. Saya hanya menjalankan perintah. Saya siap bertanggung jawab Pak. Saya menyesal Pak, saya tidak berniat merugikan
Baik, pemeriksaan hari ini kami tutup. Terima kasih atas keterbukaan kalian. Tim akan menyusun laporan resmi untuk pimpinan. Terima kasih Pak. Oke, ya. Maju, Baik, atas laporan. Ayo, ayo. Selamat pagi semua, terima kasih sudah hadir kembali setelah pemeriksaan kemarin dan pemahaman dokumen tambahan. Tim auditor telah menyusun hasil temuan awal serta saran dan rekomendasi perbaikan ke depan. Selamat pagi Pak Ridwan, kami siap mendengarkan hasil. Baik, saya mulai dengan temuan utama berdasarkan hasil audit. Kami menemukan 3 hal pokok. Yang pertama, proses tender tidak kompetitif karena hanya satu peserta yang memenuhi administrasi dan tidak ada upaya memperluas partisipasi penyedia. Yang kedua, pembayaran 100% dibuka dilakukan tanpa dasar hukum. Tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa serah terima barang. Temuan yang ketiga yaitu barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan temuan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi utama. Pertama, untuk Pak Iqbal sebagai PKK, kami rekomendasikan melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh tahapan pengadaan, termasuk penetapan, penyediaan, dan dokumen penting. Kedua, menyusun berita acara klarifikasi dan pernyataan tanggung jawab atas kelalaian administrasi. Yang ketiga, mengajukan perbaikan sistem pengawasan internal agar setiap keputusan PKK mendapatkan verifikasi berlapis sebelum disetujui. Baik Pak, saya akui ada kesalahan prosedur dan saya siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bapak. Nah, untuk yang kedua, untuk Pak Anies, selaku bendahara kami merekomendasikan memastikan pencairan dana hanya dilakukan setelah ada dokumen lengkap termasuk berita acara serah terima dan bukti kesesuaian spesifik. Nah, yang selanjutnya membuat checklist kontrol pembayaran sebagai alat bantu agar tidak terjadi pencairan prematur di kemudian hari. Pak, siapa? Saya akan membuat format verifikasi lebih baru lagi agar lebih ketat. Ketiga, untuk Pak Fajar sebagai penyedia, kami merekomendasikan melakukan penggantian unit Chromebook yang tidak sesuai spesifikasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak laporan ini diterbitkan. Terus menandatangani surat pernyataan kesanggupan, perbaikan, atau pengembalian dana jika terbukti barang tidak sesuai kontrak. Baik Pak, kami bersedia menggantikan unit yang tidak sesuai spesifikasi. Kami akan berkoordinasi dengan pihak PPK. Selain itu, kami juga menyarankan agar Kemendikbud melakukan audit lanjutan terhadap seluruh proyek pengadaan sejenis di tahun anggaran yang sama. Ini untuk memastikan tidak ada pola penyimpangan serupa di daerah lain. Dan sebagai langkah pencegahan jangka panjang, kami merekomendasikan pelatihan ulang pejabat pengadaan dan bendahara fokus pada pemahaman peraturan terkait purchasing dan kontrak pemerintah, penguatan fungsi monitoring oleh inspektorat agar proses tender lebih transparan dan dipantau real time. Kami menerima seluruh rekomendasi dari Bapak. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk perbaikan sistem kedepannya Pak. Kami juga siap bekerja sama dan memperbaiki kekurangan yang ada. Baik, kami apresiasi sikap kooperatif semua pihak. Laporan final akan kami serahkan ke Inspektur Jenderal dan disampaikan pula ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Kami berharap tindak lanjut ini bukan hanya untuk penegak
semata, tapi juga menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, sesi saran dan rekomendasi kami tutup. Terima kasih atas kerjasamanya dengan komitmen perbaikan dari semua pihak. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh unit kerja Kemendikbud. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the